Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Yes, yes, yes. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita lancar dan anak-anak mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran ketiga dan keempat. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi kosakata baku pada teks eksplanasi ilmiah tentang ayo menjadi penemu. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan, siswa mampu menemukan fakta penerapan sifat rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Tentunya anak-anak sudah bisa membedakan mana yang termasuk rangkaian seri dan mana yang termasuk rangkaian paralel. Nah, kira-kira rangkaian listrik yang digunakan pada rumah dan kelas menggunakan rangkaian listrik seri atau paralel ya? Yuk sama-sama kita pelajari. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, sama-sama kita baca teks bacaan berikut. Rangkaian lampu di kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lain. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 ditunjukkan dengan S1 dinyalakan, maka yang menyala hanya lampu 1. Saat saklar 2 dinyalakan, maka lampu yang menyala adalah lampu kedua. Saat saklar 3 dinyalakan, maka lampu 3 dan lampu 4 akan menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4. Sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, dan L3, L4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik. Karena
kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, anak-anak, itu adalah isi dari bacaan rangkaian lampu di kelasku. Nah, sekarang, sudahkah anak-anak menemukan kosakata non-baku dan kalimat tidak efektif dari bacaan rangkaian lampu di kelasku? Nah, kalau belum, silahkan anak-anak temukan kosakata non-baku beserta kalimat yang tidak efektif. Wah, hebat ya! Nah, salah satu contoh kosakata tidak baku dalam bacaan lampu di kelasku adalah kata dipakai. Sedangkan kosakata yang baku adalah dipakai. Nah, jadi kata dipakai tidak baku. Untuk menjadi baku harus diperbaiki dengan menggunakan kata dipakai. Nah, di sini Bu Guru menyajikan sebuah kalimat yang menggunakan kalimat tidak efektif, yaitu rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya. Di sini termasuk kalimat yang tidak efektif karena ada dua buah kata yang maknanya sama namun ditulis dalam sebuah kalimat. Seharusnya untuk menjadi lebih efektif, ditulis dengan rangkaian paralel membantu penghematan biaya listrik. Nah, di sini ada kata sangat dan sekali yang dihilangkan, karena kata sangat dan sekali memiliki makna yang sama. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang bagian dari teks eksplanasi. Yang di sana ada topik masalah, penjelas, dan juga kesimpulan. Nah, tugas anak-anak nanti, silahkan anak-anak menuliskan topik masalah, deret penjelas, beserta kesimpulan yang ada pada bacaan lampu di kelasku. Nah, anak-anak, rangkaian listrik paralel maupun seri juga digunakan pada rambu lalu lintas. Nah, sekarang sama-sama kita baca teks bacaan berikut ini. Wah, hebat ya, sudah selesai membacanya? Nah, coba temukan kosakata non-baku dan kalimat tidak efektif dari bacaan rambu lalu lintas. Wah, hebat ya. Anak-anak sudah menemukan kosakata non-baku dan kalimat tidak efektif dari bacaan rambu lalu lintas. Yang pertama, ada kata ngelihat. Kata ngelihat merupakan kosakata non-baku. Supaya menjadi baku, diperbaiki dengan kata melihat. Yang kedua, ada kata nemuin. Berasal dari kata dasar temu. Nemuin merupakan kosakata yang tidak baku. Supaya menjadi baku, diperbaiki dengan kata menemukan. Yang ketiga, ada kata enggak. Kira-kira apa ya perbaikannya supaya menjadi kosakata yang baku? Ya, betul sekali. Diperbaiki dengan kata tidak. Nah, anak-anak, setelah ini nanti anak-anak bisa menuliskan kalimat tidak efektif beserta perbaikannya dari bacaan rambu lalu lintas. Nah, anak-anak,
Apa kewajiban kita terhadap rambu lalu lintas? Ya, betul sekali. Kita wajib mematuhi rambu lalu lintas agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin. Misalnya pada lampu lalu lintas. Nah, ada berapa anak-anak lampu lalu lintas itu? Ya, betul sekali. Ada 3 warna dalam lampu lalu lintas. Lalu apa makna warna lampu lalu lintas tersebut? Ya, betul sekali. Merah artinya berhenti. Kuning berarti hati-hati dan hijau berarti maju atau jalan. Nah, anak-anak, tahukah kamu apa akibat jika kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap rambu lalu lintas ketika kita ada di jalan raya? Ya, betul sekali. Bisa terjadi kecelakaan. Nah, berikut ini ada beberapa contoh rambu lalu lintas. Yang pertama, stop. Artinya, ya berhenti. Yang kedua, ada lambang lingkaran yang di dalamnya terdapat pengendara sepeda motor, namun di garis. Artinya, kendaraan bermotor tidak boleh melalui jalur tersebut. Nah, yang ketiga ada anak panah yang bertuliskan simpang 5 km. Tahukah kamu apa maknanya? Ya, betul sekali. Bahwa untuk menuju ke simpang 5, kita masih membutuhkan jarak 5 km lagi. Nah, di sini Bu Guru punya beberapa contoh rambu lalu lintas. Nanti anak-anak di rumah bisa mencari informasi apa makna dari rambu lalu lintas ini. Nah, anak-anak, apa saja ya yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, betul. Yang pertama, kosakata non baku dan perbaikannya. Yang kedua, listrik seri dan paralel. Yang ketiga, rambu lalu lintas. Dan yang terakhir, kewajiban dan hak. Nah, anak, terima kasih. Hari ini anak-anak sudah belajar dengan penuh semangat. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Bu Guru tak henti-hentinya selalu mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.